brewas. Nah, sekarang yang mau mendampingi Ibu Ami, siapapun, kalau bisa bergabung seluruh yang namanya pengacara untuk bisa membantu Ibu Ami. Hola netizen yang tercinta. Kasus Emi melawan Aden Wong dan Desa Erni terkait dugaan perzinahan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif itu hingga kini masih diselidiki polisi. Di tengah kehebohan kasus tersebut, pengacara Otto Hasibuan ikut buka suara. Menurut Ketua Hasibuan, Desa Erni bisa berpotensi masuk penjara. Hal ini karena pemberian ASI eksklusif pada anak itu diatur dalam undang-undang. Otto Hasibuan menambahkan kalau seharusnya siapapun tidak bisa menghalangi pemberian ASI eksklusif. Bahkan pemerintah juga diwajibkan memberikan donor ASI untuk bayi tersebut jika memang tidak ada sang ibu. Pengacara lainnya, Kamarudin Simanjuntak, juga ikut bicara perihal kasus Emi versus Aden Wong dan Desa Erni ini. Kamarudin siap membantu Emi dalam masalah tersebut. Kamarudin juga berpesan agar pengacara manapun yang menangani kasus ini tidak melakukan adu domba. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Halo Pak Profesor Bapak Otto Hasibuan. Baru nongol lagi ya di di media sosial. Nah, iya Bang, berarti Siti Saerni itu layak diproses atas laporan daripada Ibu Ami gitu, ibu daripada si bayi tersebut ya Bang ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia sampai kabur ke Malaysia dan nggak tahu kemana? Siapa yang melindungi Siti Saerni itu gitu loh. Harusnya waktu si Mrs. Ami, ibunya si bayi itu lapor ke polisi, waktu itu hari ada laporan walaupun belum BAP, harusnya berjaga-jaga dong, jangan sampai dia kabur ya, bawa anak itu juga. Jadi perlu Bang ditinjak lanjut karena Siti Saerni adalah warga negara Indonesia. Orang Indonesia masih berhak cari dia di luar negeri. Polisi Indonesia masih berhak mencari dia karena ada laporan daripada Ibu Ami. Nah, kalau masalah mereka mau si Den Mas Wong itu sama Miss Ami ini mau mau bercerai, itu urusan negara mereka di mana pernikahan mereka ada. Yang penting bayi yang telah dibawa kabur sama Tisa Erni itu, Tisa Erni perlu ditindak. Kita udah tahu ada undang-undangnya. Menghalangi ya seorang bayi menyusui, menghalang-halangi itu tindak kekerasan, penyiksaan kepada anak balita, wajib diproses gitu Bang ya Bang ya. Masa nggak bisa mengembalikan bayi itu karena yang bawa warga negara Indonesia, lain hal kalau dibawa sama yang lain gitu loh. Nah gitu Bang. Oke Bang, sampai ketemu di prosesnya Jessica. Oke Bang. Ini kenapa ya para pengacara kok malah saling sindir, saling udah sekarang siapapun yang sudah mendampingi Brewos sudah nggak usah lagi ditunggu-tunggu lagi untuk menolong. Udah, karena dia udah jelas mendampingi Brewos. Nah, sekarang yang mau mendampingi Ibu Ami, siapapun, kalau bisa bergabung seluruh yang namanya pengacara untuk bisa membantu Ibu Ami. Kenapa? Ini ada seorang bayi yang menghilang, nggak tahu di mana, padahal dia butuh ASI, itu aja. Ini orang-orang manusia-manusia dewasa-dewasa yang egois, terutama bapaknya dan pelakor itu. Di mana perasaanmu? Bapak Brewos ini harus menyelesaikan dulu masalahnya di Singapura. Ini masalah 3 negara, Korea, Singapura, Indonesia. Parahnya Indonesia ini sebagai pelakornya bakal terkenal di seluruh dunia nih, hanya gara-gara satu orang. Mau diam aja? Ya hak orang lah, mau jadi pelakor kek, mau apa? Iya, tapi jangan ribut. Kalau
ambil lakinya, jangan kau ambil anaknya. Itu namanya menculik. Gak ada hak sama sekali kamu sama anak itu. Kalau mau bikin. Aneh. Ini siapa ya? Pengacara mana ini kira-kira? Masa netizen nih harus tebak-tebakan siapa yang mau nolong Ibu Ami nih kiranya? Ya bukan apa-apa sih ya, soalnya ini tiap hari FYP udah aneh-aneh nih. Pengacara yang satu ngomong gini, yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini. Belum ada yang bertindak, belum ada ke kasusnya. Mana nih cari nih TE, brewos, dan bayi yang butuh ASI. Bantu nih Ibu Ami yang harus wajib dia menyusui. Itu susu sudah sekulkas mau diapain? Mana itu? Jangan di TV nih yang ngomong ini udah. Yang paling penting ini bertindak. Mentang-mentang baik orang kaya, semua pengacara kondangan dari seluruh penjuru bumi turun tangan. Coba kalau ini baik orang kismin lokal, gak dianggap itu. Makanya berat sebelah. Di mana ada semut, ada duit, ada madu, disitulah semua datang. Coba di sini kita buka pintu, banyak anak-anak terlantar, bayi-bayi mungkin dibuang ke tong sampah. Anak-anak tidak bisa makan. Kenapa itu nggak diurus? Ini justru yang diurusin ewongan lintas negara. Dan menurut saya juga ya, kita harus selidiki mengapa seorang bapak yang punya pendidikan dan tajir sampai segitunya tidak mau anak-anaknya berjumpa lagi dengan ibunya. Pasti ada sesuatu yang darurat banget dan kita harus bertanya, kenapa? Itu kan bisa membahayakan bayinya kan? Tidak menerima ASI. Kita sekarang semua sibuk pada pelet dan itu susu si Tisha Ewong. Ini juga ya cewek-cewek dan ibu-ibu Wakanda ini kayaknya sirik deh. Sebenarnya seorang laki-laki itu, andai kata si Tisha Ewong itu dan ini peot, kisut dan trembro dan kondor, apakah Mr. Ewong mau? Pasti nggak mau juga. Yang dilihat tetap bemparnya sama baju pelampungnya. Bagaimana baju pelampungnya itu mulus dan perawatan. Itu logikanya. Jangan kita sekarang dikit-dikit pelet susu. Kalau gitu, nini kisut dan turun dan kondor, mereka bisa pelet aja semua laki-laki ganteng yang tajir di seluruh Wakanda, bahkan menteri atau pejabat. Tetap aja pejabat cari yang mulus, yang bempernya bagus, ya, dan bohai gitu. Jadi mari cewek-cewek dan ibu-ibu Wakanda pakai logika. Jangan-jangan kamu sirik, kamu juga pengen dipelihara sama Mr. Ewong kan? Bilang aja begitu. Ini kebanyakan ibu-ibu cewek-cewek sampai hate saya, kamu gak bisa mengerti perasaan seorang ibu. Bilang aja kamu pengen dipelihara sama Mr. Ewong ya. Kamu tidak puas dan nasibmu malang mungkin dengan suami kamu. Sekarang kamu pengen sebenarnya senasib dengan Tisha Ewong. Di situ kamu salahin pelet dan salahin susuk. Sudahlah, kita realistis aja. Kalau bumpernya bagus, ya baguslah. Bohai, ya tetap itu yang dicari. Bukan ini kisut peot dan kondor. Jadi, mari kita perjuangkan sekarang. Masalah intern lebih penting. Banyak keluarga-keluarga, bayi-bayi terlantar dalam negeri yang benar-benar gak bisa makan. Dan lagi urusan stunting ini, banyak kok teman-teman saya, cewek-cewek, mereka melahirkan umur 40 tahun, 45, bahkan 50 tahun. Seperti Janet Jackson, ya. Janet Jackson, penyanyi Hollywood. Mereka bisa saja tuh bayinya itu bertumbuh dengan baik karena dikasih nutrisi. Jadi, tidak jaminan seorang bayi itu nggak terima ASI jadi stunting. Apalagi kalau orang tuanya tajir. Pasti bisa memberikan nutrisi yang baik kepada bayinya dan anak-anaknya. Jadi, kita sekarang cari tahu kenapa Mr. Ewong melarikan diri. Itu lebih penting. Dan jangan hanyut dalam urusan ewong-ewongan lintas negara. Oke, bos. Hidup bumper.